Sebelum melepas para lulusannya untuk mampu berkontribusi lebih di tengah masyarakat, Universitas Terbuka Serang menggelar seminar akademik dengan mengusung tema Inovasi Pembelajaran Melalui Transformasi Digital Membangun Generasi Emas yang dihelat pada Jumat 26 Januari 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Terbuka Convention Center UTCC, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Seminar ini dilaksanakan sebagai rangkaian wisuda Universitas Terbuka Serang program Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma periode 1 tahun 2024 sekaligus membekali para wisudawan terkait berbagai tantangan yang akan dihadapi sebelum sepenuhnya dikukuhkan sebagai lulusan Universitas Terbuka. Sejumlah pembicara dihadirkan pada kesempatan tersebut, yakni Widya Ismara, Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD Provinsi Banten Saifuddin, Guru Besar Universitas Terbuka Maximus Gorky Sembiring, dan anggota DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma, di mana masing-masing narasumber memberikan gambaran persaingan dan potensi yang harus mampu diraih oleh para wisudawan Universitas Terbuka. Dalam sambutannya, PLT Direktur Universitas Terbuka Serang menyampaikan seminar akademik yang digelar sebagai rangkaian wisuda Universitas Terbuka Serang sudah menjadi tradisi di lingkungan Universitas Terbuka. Kemudian, melalui tema seminar yang diangkat, Rahmini menjelaskan hal tersebut sejalan dengan semangat dari Universitas Terbuka, khususnya UT Serang yang konsisten menghadirkan inovasi-inovasi terbaik dalam mendorong transformasi digital pembelajaran. Digelar sebagai trigger dalam membangun atmosfer akademik yang semakin baik, Universitas Terbuka berupaya untuk mencetak karakter lulusan yang energik serta mampu berkontribusi dan berinovasi, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas. Hadirin sekalian yang saya hormati, sudah menjadi tradisi di UT sebelum pelaksanaan wisuda, kita terlebih dahulu menyelenggarakan seminar akademik. Seminar hari ini mengambil tema Inovasi Pembelajaran Melalui Transformasi Digital dalam Upaya Membangun Generasi Emas. Tema ini sesuai dengan semangat Universitas Terbuka dan UT Serang yang selalu berusaha memberikan inovasi terbaik dalam transformasi digital pembelajaran. Hadirin yang berbahagia, seminar akademik ini bertujuan untuk men-trigger dan membangun suasana akademik ke depan yang lebih baik, menjadi insight, energi, dan kekuatan Bapak Ibu sekalian, khususnya para lulusan untuk memberikan bekal agar ke depan mampu berkontribusi dan berinovasi lebih baik untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Paparan pertama seminar akademik UT Serang diawali dengan materi peran BPSDMD Provinsi Banten pada inovasi pembelajaran melalui transformasi digital dalam membangun generasi emas yang disampaikan oleh Widya Ismara, Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD Provinsi Banten Saifuddin. Dalam materi yang disampaikan, Saifuddin menekankan tentang peran teknologi yang memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Saifuddin bahkan sempat mengadakan polling tentang generasi usia produktif di tahun 2045 dapat menjalani kehidupannya dengan produktif yang disambut antusias oleh para peserta seminar. Teknologi menjadi sebuah tantangan karena bagaimanapun Bapak Ibu, banyak aparatur yang perlu kita penuhi haknya dalam rangka pengembangan kompetensi, demikian juga pengembangan karir. Oleh karena itu perlu difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang seperti apa? Pelatihan yang tentunya dapat meningkatkan kinerja. Karena bagaimanapun kehadiran aparatur sipil negara itu harus dapat merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk juga kebutuhan Bapak Ibu dan kebutuhan generasi emas nanti. Baik, berikutnya saya ingin mengadakan polling.
Seberapa yakinkah orang yang memiliki usia produktif di tahun 2045 nanti dapat benar-benar produktif hidupnya? A. Sangat yakin. B. Yakin. C. Tidak tahu. D. Tidak yakin. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk menulis, mengetik di HP-nya, ya. Oke. Oke, siap. Karena waktu kita singkat, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, saya tutup jawabannya. Oke, baik Bapak Ibu. Ternyata calon wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka mayoritas menjawab yakin. Ini luar biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bahkan ada yang sangat yakin 54%. Ini menarik. Ini menarik ya. Sebelum ke yang memilih C dan D, kita lihat. Nah, ternyata Ibu Sari Setepu memilih sangat yakin ya. Kemudian juga Bu Rosidah Cido, ya, Pak Teguh, Bu Komaria, dan juga yang terakhir itu Bu Yuni Johana. Kalau boleh saya tahu, gitu kan, ya. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat bahwa saya yakin juga ini punya alasan sendiri-sendiri kenapa memilih sangat yakin, dan juga ya ada yang tidak tahu. Ini menarik ya, ada yang tidak tahu. Kita lihat coba ya. Yang tidak tahu, yang tidak yakin ini ada juga ini. Ada yang tidak yakin ini. Ini menarik ya. Ada Bu Hana, ada Pak Megan Rizky Aryani, Bu Neneng, Bu Anita. Oke. Kemudian juga ada yang menjawab tidak tahu. Wah, ini tidak tahu nih. Karena ini masalah gaib katanya masa depan gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Paling tidak Bapak Ibu, teman-teman semua, itu sebaran yang memang faktanya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan jawaban-jawaban kita sendiri kepada yang lain. Oke, ini saya akan masukkan ke slide. Nanti Bapak Ibu dapat slide-nya ya. Oke. Yang berikutnya ini pertanyaan lanjutan, ini short answer. Bapak Ibu nanti menjawab ya, mengetik dan kemudian di submit. Tuliskan secara singkat saran terbaik Bapak Ibu agar orang yang berusia produktif di tahun 2045 benar-benar memiliki produktivitas. Silakan. Silakan. Saya tutup dulu jawabannya. Oke. Tuliskan secara singkat saran terbaik Bapak Ibu agar orang yang berusia produktif di tahun 2045 benar-benar memiliki produktivitas. Seberapa yakinkah orang yang memiliki usia produktif di tahun 2045 nanti dapat benar-benar produktif hidupnya? A. Sangat yakin. B. Yakin. C. Tidak tahu. D. Tidak yakin. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk menulis, mengetik di HP-nya ya. Materi selanjutnya kemudian dipaparkan oleh Guru Besar Universitas Terbuka Maximus Gorky Sembiring. Dalam materinya,
Gorky menekankan tentang karakter yang harus dimiliki oleh masing-masing individu guna mendukung terciptanya generasi emas 2045. Di samping itu, Gorky juga menyampaikan terkait pentingnya inovasi pembelajaran yang harus terus dikembangkan serta pemerataan akses pendidikan yang harus senantiasa dikedepankan untuk membangun kualitas SDM yang berdaya saing. Turut memeriahkan seminar akademik Universitas Terbuka Serang, anggota DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma pun membagikan perspektifnya mengenai perkembangan digital yang perlu disikapi baik, sebab perkembangan teknologi kini ibarat dua mata pisau yang tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga dampak-dampak negatif, sehingga perlu peningkatan pemahaman digital yang harus dimiliki penggunanya. Maka dia itu harus punya keiman takwaan, itu sila pertama. Yang kedua, sadar HAM, itu sila kedua. Cinta tanah air, itu sila ketiga. Yang keempat, berjiwa demokratis, itu sila keempat. Dan yang kelima, menjunjung kebersamaan. Jadi bayangkanlah, apapun yang terjadi di dunia ini, kalau karakter itu ada di anak-anak kita, maka si teknologi itu akan membantu dia. Tetapi kalau tidak, dia akan memakai itu untuk mengakal-akali. Saya yakin nggak dikasih HP waktu tanya stop itu masih kecil, belum ada. Artinya apa teman-teman coba? Ini adalah generasi yang pemahamannya soal dunia, pemahamannya soal sesama manusia, pemahamannya soal karakter wilayahnya dan lain sebagainya dibentuk, disusun, dipatenkan di dalam otaknya oleh gadget yang dikasih mama ini. Dari kecil dia sudah bersosialisasi secara online. Disampaikan PLT Direktur Universitas Terbuka Serang, Rahmini Juwita, seminar akademik sengaja digelar untuk memberikan bekal terakhir kepada para wisudawan sebelum resmi dikukuhkan. Rahmini mendorong melalui seminar tersebut para wisudawan nantinya mampu mengembangkan kecakapan yang dimiliki untuk mendukung karir yang ditekuni. Untuk membekali mereka agar mereka bisa bersaing di dunia masyarakat dan mereka memiliki profesional dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal entrepreneur, seperti itu. Kan pembelajaran dan kemandirian khususnya karena di UT sendiri pembelajarannya secara mandiri. Jadi mereka kalau misalnya kehidupan secara mandiri sudah dibiasakan di dalam pendidikan perguruan tinggi negeri Universitas Terbuka khusus. Sudah mulai dikenal banyak masyarakat ya, karena memang UT sendiri dari zaman pandemi, yang waktu awal pandemi itu kan belum dikenal, belum tahu seperti apa UT. Nah, setelah adanya pandemi, justru dari menteri sebelumnya, Mendikbud ya, memberikan motivasi kepada perguruan tinggi lain untuk belajar di UT. Dan terkait dengan Cyber University, dan kita juga sudah memiliki akreditasi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Jadi kami sudah dikenal oleh di dunia nasional ataupun internasional. Pada kesempatan tersebut, Rahmini berpesan kepada para wisudawan untuk dapat menjaga nama baik alma mater serta mampu menunjukkan kontribusi yang baik di tengah masyarakat sebagai lulusan Universitas Terbuka. Tahun lalu indah untuk sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.